di video kami. Kali ini kami akan menjelaskan tentang beberapa perancangan kami, yaitu kelompok 4 ya. Baik, tanpa menunggu lama-lama, seperti kita mulai ya. Dan di sini kami berdua yang berdiri di sini, namanya yaitu di sini ada Laura Ardila Putri dan saya Mahesa Kejaran. Baik, langsung yang pertama. Baik, yang pertama yaitu daftar entitas dan komponennya. Nah, yang pertama itu peserta. Di sini mendeskripsikan bahwa orang yang mendaftar khusus bahasa Inggris dan beberapa atributnya yaitu ID peserta yaitu primary key. Di sini ada nama peserta, email, nomor telepon, alamat dan tanggal lahir. Dan kemudian di sini yang kedua yaitu kursus, yaitu di sini informasi tentang jenis level kursus bahasa Inggris yang tersedia. Nah, di sini atributnya yaitu ada ID kursus yaitu primary key. Yang kedua nama kursus, ketiga deskripsi dan informasi kursus, yang keempat level versi intermediate atau advance. Terus durasi lamanya kursus, terus kemudian biaya. Nah, terus ini yang ketiga adalah pendaftaran. Di sini menjelaskan bahwa data hubungan antara peserta dan kursus yang akan dipilih. Nah, beberapa atributnya yaitu ID pendaftaran, termasuk primary key. Terus ID peserta yang terdiri dari foreign key ke entitas peserta. Terus berikutnya ID khusus dari foreign key ke entitas khusus. Nah, kemudian ada tanggal daftarnya, ada status pendaftaran seperti contohnya diterima, menunggu atau ditolak. Kemudian sini ada metode pembayaran. Kemudian sini ada instruktur, opsional tapi umum ada di sini sepertinya. Nah, di sini deskripsinya itu pengajar dalam kursus bahasa Inggris. Nah, sini atributnya itu ID instruktur atau termasuk dalam primary key. Kemudian ada nama instruktur, keahliannya, kemudian nomor telepon dan email. Nah, kemudian di sini berikutnya yaitu jadwal khusus. Nah, di sini menjelaskan informasi tentang jadwal pelaksanaan masing-masing kursus, terutama kursus bahasa Inggris. Yang pertama yaitu ID jadwal yang termasuk dalam primary key. Yang kedua itu ID kursus yang termasuk dalam foreign key. Kemudian ada menentukan hari, ada untuk jam kapan mulainya, ada untuk jam selesainya, dan ID instruktur yang termasuk dengan foreign key. Nah, untuk relasi antar entitas itu serta dapat melakukan banyak pendaftaran. Terus kursus bisa dipilih oleh banyak peserta melalui entitas pendaftaran. Kemudian kursus memiliki satu atau beberapa jadwal khusus. Dan yang terakhir itu instruktur mengajar pada jadwal khusus tertentu. Oke, sini yang kedua yaitu normalisasi data. Yang pertama itu tabel peserta. Di sini ada keterangan, di sini ada file, ada tipe data, ada keterangan. Di sini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah 6. Di sini sudah ada masing-masing ya, dari IPK, feature, dan keterangannya, dikasih nama khusus, penjelasan isi khusus yang bisa teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kemudian sini ada tabel khusus juga yang terdiri dari ID khusus, tabel khusus, deskripsi, jadwal, durasi dan biaya. Di sini sudah datanya sudah masing-masing tertera ya. Dari fasa, deskripsi, min dan desimal. Dan keterangan sudah ada masing-masing khusus untuk field dari fieldnya. Nah, selanjutnya ada tabel pendaftaran. Nah, dalam file ini juga termasuk ada 1 ID pendaftaran, 2 peserta, 3 ID khusus, tanggal daftar, status pendaftaran dan metode pembayaran. Nah, sini sudah data masing-masing. In, backup, aplikasinya, foreign key, primary key, data, minum, pajak. Sudah ada
Ya, oke. Oke, seterusnya ada tabel instruktur. Di sini yang sebelumnya ada 6, di sini hanya ada 1, 2, 3, 5. Di sini sudah terdiri dan semuanya berupa fakta. Keterangannya ada di sini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tabel jadwal kursus. Di sini ada ID jadwal, ID kursus, struktur, hari, jam mulai dan jam selesai. Di sini ada 2 in 4K, ada 4K, ada fajar 20, time sama time itu ada waktu. Ini aja. Oke. Baik teman-teman, di sini yang ketiga itu adalah cek ERD-nya, Entity Relationship Diagram. Lalu di sini ada peserta. Peserta ini ada user kita dari nama, ID, email, nomor telepon, alamat, tanggal lahir. Lalu yang kedua ada kursus, itu kayak sama kayak di sini, tapi bedanya ada deskripsi. Di bagian C adalah ERD-nya. Nah, itu kepanjangan dari Entity Relationship Diagram. Di sini ada peserta, yaitu seperti biasa pada umumnya ada nama, ID, email, nomor telepon, alamat, dan tanggal lahir. Khusus sama, tetapi perbedaannya ada deskripsi, level, durasi, dan biaya. Lalu yang ketiga ada pendaftaran. Seperti biasa pada umumnya, pendaftaran, ID, peserta kursus, tanggal daftar, status pendaftaran, metode pembayaran. Lalu ada yang keempat, jadwal kursus, ID jadwal, ID kursus, ada ID infrastruktur, hari, jam mulai, dan jam selesai. Lalu yang terakhir adalah infrastruktur, ID, nama, keahlian, dan nomor telepon, email. Ya. Lalu yang kedua ini adalah sebuah database dari SQL query. Yang pertama itu tabel peserta. Nah, jadi tabel peserta ini seperti ini teman-teman gambarannya. Lalu yang kedua itu adalah kursus. Yang kursus juga sama seperti yang ERD kita, tapi database seperti ini contohnya. Lalu yang ketiga ada pendaftaran. Pendaftaran juga sama, ada pendaftaran ID sesuai yang ERD yang sudah ditentukan tadi. Lalu yang keempat juga mempunyai tabel instruktur, yang itu ada ID, nama, keahlian, email, dan nomor telepon. Lalu yang kelima adalah table yang jadwal kursus. Seperti yang dari RED yang sudah ditentukan, itu ada jam mulai, waktu, dan hari. Lalu ada ID jadwal kursus, infrastruktur dari jadwal kursus tersebut. Lalu yang E adalah tampilan struktur data database. Yang pertama ini ada database peserta. Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil yang sudah kami diskusikan dari PHP MyAdmin. Jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ ada kayak seperti ID peserta, nama, email, nomor telepon, dan tanggal lahir tersebut. Lalu ada database kursus, sama ini seperti hasil yang ERD yang sudah kita tentukan. Itu ada nama, deskripsi, level, durasi. Lalu di sini juga sudah ada database-nya dari PHP MyAdmin. Lalu ada yang ketiga, database pendaftaran. Yang dari ERD yang sudah kita tentukan, database pendaftaran itu ada ID pendaftaran, nama pendaftaran, ID khusus, tanggal daftar, status pendaftaran, dan metode pembayarannya itu seperti apa. Sudah ada di sini semua, sudah muncul. Lalu juga yang keempat ada database instruktur. Nah, dari database yang sudah kita tentukan dari PHP MyAdmin itu muncul seperti ada ID instruktur sama keahlian, nomor telepon, email, dan di sini ada jenis-jenisnya. Dan di sini sudah muncul berbagai database-nya. Yang kelima itu ada database jadwal kursus. Database jadwal kursus di sini juga sama, ada jadwalnya, kursusnya kapan,
harinya kapan, jam mulainya kapan, dan selesainya kapan. Dan di sini kita sudah ada database data yang tersimpan di PHP MyAdmin. Oke, terima kasih. Apabila kami ada kesalahan dan maupun kata, kami mohon maaf. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.